Kabar Tamu Bunga kembali hadir menjumpai Anda, saudara, bersama dengan saya, Stefan Haji. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan kabarkan mengenai informasi teraktual dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang hadir bersama di Dialog Inspiratif. Dan kami akan awali dari informasi yang pertama, di mana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan tanggapan atas berkas bakal calon kepala daerah yang sudah diterima dan dinyatakan lengkap. Sebagai salah satu tahapan pemilu kepala daerah, ialah tahapan tanggapan masyarakat. Masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan atas berkas dokumen sebagai persyaratan bakal calon kepala daerah yang sudah diterima tanggal 13 hingga 14 September. Dari tanggal 15 hingga 18 September, masyarakat bisa memberikan tanggapan baik melalui online dengan mengakses infopemilu.kpu.go.id, lalu klik tanggapan, atau bisa datang langsung ke kantor KPU Kalimantan Tengah. Nah, kemudian mulai tanggal 14 sampai 18 itu adalah masa tanggapan masyarakat atau masukan dari masyarakat terkait dokumen-dokumen persyaratan yang sudah kita umumkan. Ya. Namun sampai hari ini belum ada tanggapan masyarakat yang masuk ke kita. Ya, bisa keberatan, bisa juga koreksi gitu ya. Yang koreksi terhadap isi dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon kepada kita dan sudah kita verifikasi semua, ya sudah kita klarifikasi, makanya kita umumkan sebagai dokumen yang sudah diterima. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Kalimantan Tengah menambahkan, dari tanggapan masyarakat dapat mempengaruhi keabsahan berkas bakal calon kepala daerah dan bakal calon kepala daerah diberikan kesempatan untuk klarifikasi dari tanggal 15 hingga 21 September. Dari Kota Palangkaraya, Hendri Sera dan Nur Faizin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, tentu saja ini menjadi sebuah momentum yang baik begitu bagi masyarakat, bukan hanya sekedar berpartisipasi sebagai pemilih saja, tapi juga bagaimana turut mengawal jalannya pilkada serentak. Dan ini juga patut untuk kita sama-sama menjadi bagian dari masyarakat yang aktif dan juga berperan begitu dalam hal bukan hanya segi memilihnya saja, tapi juga mengetahui bagaimana kemudian secara literasi calon-calon dari kepala daerah yang nanti akan bertugas begitu. Jadi silahkan masyarakat bisa dimanfaatkan, bisa langsung diakses melalui lamannya KPU Provinsi Kalimantan Tengah begitu. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya, saudara, di mana ini Dinas Pertanian Pulang Pisau ini menilai pola panen padi di tingkat petani stabil. Dengan regulasi yang dilakukan seperti panen yang selalu bergantian, diyakini kesediaan stok padi di kawasan food estate selalu tersedia. Ketersediaan pangan di wilayah Pulang Pisau dalam kategori tercukupi. Pola panen padi yang diterapkan Dinas Pertanian setempat dengan sistem panen yang beragam di beberapa wilayah desa. Kepala Dinas Pertanian Pulang Pisau Godfriedson mengatakan, para petani selalu melakukan panen dari beberapa jenis padi yang berbeda dan musim tanam yang beragam sehingga pasca panen padi di tingkat petani bergantian, sehingga menyebabkan ketersediaan pangan di wilayah Pulang Pisau aman. Pihaknya melihat bahwa saat ini jenis padi yang diterapkan ke tingkat petani sangat variasi dan menjadikan kawasan food estate menjadi lumbung pangan yang mampu mensuplai hingga luar daerah. Pengalaman kami melihat di Desa Tahai Jaya ini untuk pemasaran maupun harga mereka luar biasa karena memang pada saat itu teman-teman di Belantisiam, teman-teman di Gadabung ini kan belum masa panen nih. Nah, sehingga ketersediaan gabah, ketersediaan padi kita untuk Pulang Pisau itu setiap saat ada gitu ya. Hasil panen di kawasan food estate semakin memberikan kontribusi untuk pangan di wilayah Kalteng, bahkan petani sendiri saat ini juga memiliki pangsa pasar yang beragam untuk mensuplai bahan pangan ke wilayah luar Pulang Pisau. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Suratman, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Tentu saja kita menyambut baik, ini juga berkaitan juga dengan visi misi dari program nasional begitu food estate yang memang
begitu nyata begitu dampaknya yang bisa dirasakan, sehingga betul-betul Kalimantan Tengah sendiri secara khusus di Kabupaten Pulang Pisau mampu menjadi penyangga dari lumbung pangan dunia termasuk Indonesia sendiri. Dan kita masih akan ada beragam informasi selanjutnya saudara. Kita akan jeda sejenak setelah iklan pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Tamun Pungai. Karena anak-anak kamu burung angkat pakai janji yang sambung, pakai janji panang lukui iru jawe batang uluk jawe kayun juat kain juring kabulian akat sendrang dejerungan erawan rilengan agung waan rileut kani maka hampe ruang lu hampe uang lelun tua sana enei here kabulian bawa kabulian itatain bener baya kabulian kami randung nengau kabulan kami rinsa baya batang unuk ngeto kayun jua siut kabulian dadas kabulanut makan gagah kabulian kami randung nengau kabulanut rinsa mereka dipacu untuk dapat menggunakan alat itu secara maksimal, lebih efisien. Mungkin kalau istilah sekarang one shoot, one kill gitu. Anak-anak muda sudah mulai meninggalkan olahraga tradisional rumpit ini karena rumpit ini sudah ya seperti dikatakan orang itu sudah ketinggalan jauh, ketinggalan zaman. Nah, ada yang menganggap juga masih kuno gitu. Ya, Anda masih bersama kami di Kabar Tamun Pungai, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Seruyan, di mana 2 kecamatan di wilayah Kabupaten Seruyan ini rawan terjadinya karhutla. Hal tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan data karhutla tahun sebelumnya. Wilayah Kabupaten Seruyan yang memanjang dari hilir ke hulu menjadi perhatian ketika masuknya musim kemarau dikarenakan masih banyaknya lahan kosong tanpa penghuni dan sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari 10 kecamatan yang memang rawan terjadinya karhutla, ada 2 kecamatan yang sangat berpotensi terjadi karhutla dengan skala besar dan luas, yakni Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Selain memang masih banyaknya lahan kosong, 2 kecamatan ini kondisi lahan gambut dan pasir yang sangat mudah terbakar. Sebagai antisipasi dan mempercepat penanggulangan, seluruh tim gabungan dan masyarakat peduli api sudah ditugaskan untuk melakukan patroli dan membuat posko di sekitar area yang memang seringkali terjadi karhutla. Untuk kerawanan hampir sebagian besar Seruyan ini sama aja, semua rawan. Teman yang paling tinggi biasanya di wilayah hilir, Seruyan Hilir, Seruyan Timur, masuk Danau Semangulu dan sekitar ada 10 dan sekitar TNTP itu rawan semua. Diharapkan dengan kondisi kemarau basah saat ini potensi karhutla di seluruh kecamatan dapat ditekan dan diminimalisir secara maksimal sehingga Seruyan dapat terbebaskan dari karhutla dan kabut asap. Dari Kabupaten Seruyan, Hendra Afrianto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
Iya, saudara, tentu kami juga menghimbau bukan hanya saja untuk wilayah Kabupaten Seruyan, tapi juga bagaimana fenomena ini juga menjadi waspadaan bagi seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya juga di Kota Palangkaraya yang juga akhir-akhir ini juga menjadi salah satu dari sasaran juga baik kebakaran hutan lahan dan juga kebakaran rumah kosong begitu, yang juga tentu kita sama-sama menghimbau kembali untuk sama-sama saling waspada agar fenomena ini juga tidak terus terjadi dan juga segera dicari antisipasinya begitu. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara, ini di mana Universitas Palangkaraya ini bekerja sama dengan Sabon Dama Jepang menggelar demonstrasi teknologi pemadam kebakaran hutan dan lahan gambut berbahan dasar sabun. Dari hasil demonstrasi menunjukkan penggunaan bahan sabun lebih efektif untuk mematikan api, dan berikut selengkapnya untuk Anda. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ditanggulangi oleh tim pemadam api. Namun ada yang berbeda saat melihat cairan yang digunakan untuk memadamkan api tersebut. Karena api cepat dapat teratasi, bahkan dapat membendung asap yang keluar akibat kebakaran. Inilah demonstrasi teknologi pemadaman api kebakaran hutan dan lahan gambut berbasis sabun oleh Universitas Palangkaraya yang bekerja sama dengan Sabon Dama Jepang. Ini merupakan inovasi teknologi yang telah melewati prosedur serangkaian penelitian, sehingga hal ini telah dapat diuji coba pada kebakaran. Kepala UPT Laboratorium Lahan Gambut Simtrop Dr. Insinyur Adijaya menyampaikan bahwa penelitian sempat terhenti pada saat pandemi COVID, dan pada tahun 2023 sabun Dama Soap mulai kembali dan hasilnya efektif. Pihak Sabon Dama Soap kembali mencoba mendemonstrasikan penggunaan teknologi pemadaman karhutla berbasis sabun kali ini. Sementara Direktur Utama Sabon Dama Mr. Hayato Morita memastikan bahwa produk yang diciptakan ini ramah lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan manusia, bahkan sangat cocok untuk gambut di Indonesia seperti halnya di Kalimantan Tengah ini. ご覧いただきましたけれども、しっかりと染み込む力もありますし、また昨年まで行っていた予備実験もこうしまして、消化し、燃えて、そしてその後消化した、その後に植生がしっかりと戻ってきているというのを実証されておりますので、このインドネシアの泥炭火災に対しては非常に有効だと考えています。 Saya berpikir bahwa untuk kebakaran di gambut di Indonesia ini cocok begitu, karena dari tahun kemarin kami sudah meresearch untuk setelah dipadamkan api dan itu ada tumbuh-tumbuhan yang memang bisa tumbuh dan semuanya ramah lingkungan begitu. Dan satu lagi dengan seperti hari ini demonstrasinya itu bahwa apinya juga hilang gitu dan dia meresap ke bawah. Diistilahkan sebagai demonstrasi penggunaan bahan pemadam kebakaran berbasis sabun ya, yang diproduksi oleh Sabon Dama. Jadi ini rangkaian terakhir dari seluruh kegiatan penelitian dan pelatihan yang merupakan kerjasama antara Universitas Palangkaraya dengan Sabon Dama Jepang, didukung oleh pendanaannya oleh JICA. Pada tahun lalu kebakaran 2023 kami juga menggunakan bahan ini untuk pemadaman kebakaran dan memang itu cukup efektif, dan kalau kita bandingkan dampak-dampak lingkungannya terhadap panas dan lain sebagainya itu berbeda. Jadi kalau dengan air saya merasakan sendiri itu setelah kita semprot itu kalau kita jalan di atas gambut masih panas ya, tapi kalau yang sabun ini sudah langsung dingin. Teknologi padamkan api kebakaran berbasis sabun ini disambut baik oleh tim pemadam kebakaran Kota Palangkaraya karena merupakan terobosan yang sangat bagus untuk diadopsi dan perlu didukung. Ini satu terobosan yang luar biasa karena dari foam ini mampu juga memadamkan asap. Itu satu. Kalau di lahan gambut kan terkenal dengan asap yang sangat sulit dipadamkan dan asap yang berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ini luar biasa. Itu satu. Jadi mampu memadamkan asap seketika, asap yang beracun itu. Nah, ini artinya memang produk ini luar biasa dan perlu kita dukung. Perlu kita lakukan juga untuk penanganan kebakaran lahan dan pemukiman. Produk sabun ini 1000 kali lebih baik jika dibandingkan dengan zat-zat lainnya yang cenderung tidak ramah lingkungan. Nantinya produk ini juga tetap akan terus dilakukan pemantauan. Retri Herayu dan Mulyadi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
Ya, tentu saja bukan hanya dari tim pemadam kebakaran Kota Palangkaraya yang menyambut baik, kita pun sebagai warga Kota Palangkaraya juga Kalimantan Tengah tentu menyambut baik adanya teknologi inovasi yang diinisiasi oleh Universitas Palangkaraya bekerjasama dengan Sabudama Jepang. Dan nanti kita juga akan berbincang bagaimana kemudian teknologi ini seberapa efektif dan juga bagaimana sistem kerjasama yang terjalin. Tapi kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Kabar Tamun Pungai. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. A land blessed with the breathtaking beauty of nature. Among all these wonders lies a uniqueness that captivates the heart, the forests of Kota Waringin Barat. In the heart of Borneo, within the enchanting Tanjung Puting National Park, unfolds a remarkable tale of life and survival, the story of the orangutan. Sea turtles, ancient mariners of the ocean, embark on a timeless journey. The sandy beaches serve as a sanctuary for these gentle giants to lay their eggs, continuing a cycle as old as time itself. Cantik-cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Kabar Tamun Bunga. Ya, saudara, sesuai dengan janji saya tadi, kita akan berbincang dan juga menyambung dari informasi sebelumnya bagaimana kemudian teknologi dari pemadaman hutan dan lahan gambut yang diinisiasikan oleh Universitas Palangkaraya bekerjasama dengan Sabudama Jepang. Kita sudah hadir bersama di studio Kabar Tamun Bunga TVRI Kalimantan Tengah. Sudah ada Dr. Insinyur Adi Jaya selaku Kepala UPT Laboratorium Lahan Gambut Universitas Palangkaraya. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi, Bung Stefan. Iya, tadi sudah sempat kita simak bersama informasinya bagaimana kemudian UPR ini menjadi salah satu inisiator
yang bekerjasama dengan Sabun Dama Jepang terkait teknologi dari pemadaman hutan dan lahan gambut yang memang menjadi salah satu fenomena kalau kita bicara soal karhutla, menjadi fenomena yang terus berulang-ulang terjadi di Kalteng. Kemudian sebelum nanti akhirnya kita bagaimana bicara soal proses kerjasama dan kemudian produk yang dihasilkan, tapi kita melihat dulu dari sisi lahan gambut sebetulnya yang terjadi di Kalimantan Tengah ini secara struktur mungkin barangkali atau spesifikasi dari lahan gambut di Kalimantan Tengah ini seperti apa sejauh yang Bapak amati? Baik, Bung Stefan, terima kasih. Pertama kami mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk hadir memberikan wawasan informasi tentang gambut. Betul. Yang kedua, kami ingin menginformasikan bahwa gambut ini merupakan fokus atau katakanlah pola ilmiah pokok Universitas Palangkaraya, sehingga itu menjadi perhatian utama dari Universitas Palangkaraya. Nah, berbicara tentang gambut itu sebenarnya satu ekosistem yang unik dan mungkin penting begitu ya. Betul. Nah, bagian dari ekosistem yang dimiliki dunia termasuk Indonesia. Begitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya proses terbentuknya ini kan dari bahan yang disebut bahan-bahan organik ya, apakah tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Nah, namun kalau disebut gambut kita ini berbeda dengan gambut daerah lain, khususnya daerah yang beriklim dingin mungkin ya. Kita agak spesifik karena kalau di daerah Eropa, daerah-daerah bermusim dingin itu bahan induknya lebih banyak sphagnum, paku-pakuan, tapi kita sumbernya dari vegetasi besar, pohon-pohonan dan lain sebagainya. Sehingga itu menghasilkan satu sifat gambut yang agak berbeda. Gitu ya. Nah, berbicara tentang gambut itu sendiri bukan hanya ada di Indonesia. Kita kalau di Indonesia itu mungkin sekitar sekarang ada itu mungkin 13 juta hektar lebih lah dari sekitar 20-an ribu lebih dulu yang kemudian terdegradasi. Tapi kalau di dunia itu lebih luas, dan kalau di dunia pun totalnya itu hanya 3% dari kawasan daratan lah begitu ya. Tersebar banyak di Rusia, Kanada dan lain sebagainya. Nah, yang gambut tropika ini memang sekarang menarik perhatian para ahli dunia dan banyak menjadi objek dari riset dan pengembangan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira mulainya itu sejak tahun 2002 ya. Karena pada saat itu ada satu artikel di jurnal yang sangat prestisius di dunia akademik, itu di jurnal Nature ya. Itu yang mempublikasikan bahwa ternyata emisi karbon dari gambut pada saat kebakaran hutan tahun 1997 itu sangat besar. Mereka membandingkan dengan emisi karbon yang dihasilkan dari bahan bakar fosil di Eropa itu sekitar 3 kali lebih, kurang lebih 3 kalinya. Jadi setara itu hanya untuk kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah. Gitu. Kemudian yang berikut saya juga perlu sampaikan bahwa gambut ini mempunyai beberapa fungsi ya. Yang sebetulnya dari sisi positifnya sebetulnya ada begitu. Ya, saya kira semua kalau fungsi kan secara alamiah dia memang fungsi-fungsi yang baik. Gitu ya. Kalau tadi disebutkan dikaitkan dengan emisi dan lain sebagainya, itu lebih pada fungsi pengatur iklim begitu. Betul. Ya. Pengatur iklim, dan bukan hanya di Indonesia tapi iklim di dunia. Dan itu menjadi fokus yang baik sekali dalam artian begini, kalau kita mampu menjaga atau mengurangi emisi karbon itu akan membantu dunia juga dalam mengatur iklim, dan pemerintah pusat kita punya komitmen untuk mereduksi karbon, dan itu sebagian besar berasal dari lahan gambut, mengelola lahan gambut. Betul, setuju. Nah, fungsi-fungsi yang lain itu lebih pada keanekaragaman hayati. Ya. Nah, itu juga kita spesifik ada
hewan dan tumbuhan yang spesifik. Yang kemudian juga menjadi keunikan sendiri ya dari spesifikasi di lahan gambut sendiri dibandingkan dengan jenis hutan lain begitu. Iya, walaupun dari sisi jumlah keanekaragaman hayatinya rendah, tapi dia banyak spesies-spesies yang endemik ya, yang khusus. Ya, termasuk yang sangat dikenal luas itu orang hutan. Iya. Nah, yang ketiga fungsi yang lebih banyak kita lihat di Indonesia itu adalah fungsi-fungsi pemanfaatan. Jadi kalau dari zaman dulu itu masyarakat Kalimantan ya, juga di Sumatera itu memanfaatkan lahan gambut ini untuk berbagai aktivitas sumber mata pencaharian ya, dari perikanan, mereka menangkap ikan di daerah rawa, kemudian pertanian. Nah, ini sebetulnya sekarang sempat ada semacam kontroversi ya, dari sisi tadi dari sisi regulasi iklim dan kemudian juga biodiversity, kesannya konservasi. Tapi di satu sisi kita memanfaatkan dengan berbagai dampak-dampak yang ditimbulkannya. Jadi tapi kemudian akhir-akhir ini mengerucut. Jadi tidak lagi mengarah pada satu perbedaan antara konservasi dan pemanfaatan. Ada jalan tengah yang bisa dilakukan untuk itu. Tapi kemudian juga yang menjadi tentu ada dampak secara negatifnya adalah bagaimana kemudian fenomena kebakaran hutan dan lahan yang menjadi salah satu ancaman terburuk untuk kawasan hutan gambut begitu yang terjadi. Bahkan kalau kita bicara soal dan sempat flashback di beberapa waktu kemudian, ini bahkan sempat melumpuhkan banyak sektor begitu. Agaknya ini bukan mengkritisasi pemerintah begitu, tapi adanya bagaimana kemudian peristiwa ini terus terjadi. Kemudian akhirnya terjalinlah sebuah teknologi inovasi yang diinisiasikan oleh UPR begitu dengan Sabun Dama Jepang. Tapi kemudian melihat fenomena yang terus-menerus terjadi, sebetulnya apa yang sebetulnya harus langkah secara efektif yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang selalu begitu masif begitu, Pak? Ya, jadi begini, pemerintah pusat itu sudah jelas menyatakan bahwa melalui Bapak Presiden itu menyatakan bahwa yang paling pokok dari semua aktivitas yang menyangkut kebakaran hutan dan lahan itu adalah pencegahan. Itu hal yang penting. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan kenapa kebakaran itu seringkali terjadi. Yang pertama itu tentu sangat terkait dengan iklim yang ekstrim ya, pada saat hampir 4 atau 5 tahun. Di luar kendali dari manusia, kontrol manusia. Kira-kira begitu, 4-5 tahun kita mengalami kemarau yang ekstrim ya. Dan sebetulnya kondisi kedua yang mendorong terjadinya itu adalah kondisi gambut yang memang sudah terdegradasi, terganggu. Kalau alamiah tadi biasanya ya, yang alamiah itu air tanahnya kadang di permukaan, juga kadang pada musim kemarau juga dia turun ya. Tapi itu lebih terjaga. Nah, pada kondisi dibuka dengan drainase dan lain sebagainya itu memperparah kondisi ini menjadi lebih kering, dan itu kombinasi keduanya antara iklim, kemudian kondisi lahannya sendiri, plus mungkin kebiasaan masyarakat. Nah, ini yang menimbulkan persoalan-persoalan kebakaran. Nah, kembali ke apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah sebetulnya ingin mendorong proses lebih pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Nah, namun kalau itu terjadi, bahkan dari pengalaman kita ya beberapa kali bahkan sempat melumpuhkan banyak sektor termasuk penerbangan bandara begitu. Iya, dari saya mengalami sendiri dari tahun 97, 2002, 2006, 2009, 2015, 2019, bahkan tahun kemarin masih ada. Nah, tapi makin ini sangat tergantung parah tidaknya itu juga pada kondisi kekeringan ya. Nah, itu memang secara faktual juga sangat mengganggu kesehatan, mengganggu ekonomi, roda ekonomi, dan itu sangat merugikan. Dan selain itu juga sebetulnya citra kita di mata internasional ya, semakin buruk gitu, Pak ya. Iya, begitu. Dan kemudian ini juga pada akhirnya yang mendorong bagaimana kemudian Universitas Palangkaraya ini bisa bekerja sama dengan pihak dari Sabun Dama Jepang begitu. Awal mula dari kerjasama ini bisa terjalin, apakah hanya dari observasi tadi kemudian tercetuslah kemudian teknologi ini, atau bagaimana triggernya? Ya, saya kira begini ya. Jadi lembaga yang saya sekarang menjadi kepala unitnya yang disebut sebagai unit pelaksana teknis laboratorium lahan gambut, atau pada zaman awal dibentuknya itu
disebut sebagai CIMTROP, Center for International Cooperation in Management of Tropical Peatland, itu dibentuk pada tahun 1998. Jadi sejak itu banyak riset-riset bersama dengan para ahli internasional. Justru prosesnya sudah lebih panjang sebetulnya. Iya, dari Eropa, dari Jepang, dari kawasan Asia bekerja sama, itu sangat masif kerjasamanya pada saat itu ya. Kemudian, nah ini tentu memperbaiki citra universitas bahwa ada satu lembaga yang memperhatikan pengelolaan lahan gambut begitu. Jadi kalau kita bicara bagaimana kerjasama Sabondama dan lain sebagainya, itu tentu juga bagian dari rentetan proses tersebut. Nah, secara spesifik untuk sabun yang diproduksi oleh Sabondama Jepang ini, itu sebetulnya sudah kerjasamanya dimulai dari tahun 2011 sebetulnya. Jadi sudah pernah dilakukan percobaan di sana, sudah mulai pada saat itu almarhum Pak Suwido selaku Kepala UPT Laboratorium Lahan Gambut melakukan kerjasama dengan mereka, dan kemudian sempat terhenti ini pada zaman COVID kan semua aktivitas lapangan dibatasi begitu. Kira-kira seperti itu mulainya ya. Nah, kemudian pada tahun 2023 itu mereka mencoba kembali untuk melanjutkan kegiatan. Jadi kick off-nya itu pada pertemuan awal, peresmian dimulainya kembali kegiatan ini pada bulan Juli tahun 2023. Nah, sejak itu kami melakukan riset-riset bersama dengan mereka. Pada tahun 2023 itu sudah menerapkan itu, jadi mencoba di lapangan sebagai bagaimana seberapa efektif dari teknologi ini. Jadi pada awal itu dimulai dengan membakar lahan dengan ukuran 10 kali 10 meter. Nah, kemudian kita terus-menerus melakukan kajian dampaknya seperti apa, karena mereka Sabondama ini mengklaim bahwa produk mereka itu ramah lingkungan gitu. Karena berbahan yang non chemical gitu, jadi lebih bahan hayati gitu ya. Nah, itu keunggulan mereka, selain memang secara teknis mereka juga efektif. Jadi seperti itu. Nah, kalau melihat kemudian bagaimana mereka memproduksi sabun itu, kita lihat histori di mereka, ternyata kebetulan kami dengan beberapa orang, ada 8 orang diundang ke Jepang ya, ke Kitakyushu nama kotanya, itu untuk datang, salah satunya ya, datang ke pabrik Sabondama itu bagaimana melihat produksi mereka, produksi sabun mereka. Sebetulnya basic perusahaannya sendiri adalah membuat produk-produk sabun kosmetik justru sebetulnya. Iya, awalnya, tapi kemudian karena kebutuhan dalam negeri mereka juga di kota Kitakyushu itu juga terjadi kebakaran, ada juga kebakaran baik di tempat-tempat sampah atau tempat-tempat lain atau bahkan bangunan. Nah, mereka sudah mencobakan ini dan efektif menurut mereka. Dan pada saat kami hadir di sana pun mereka juga pertontonkan bagaimana teknologi ini digunakan. Nah, jadi perkembangannya seperti itu. Jadi sebagian diproduksi dari sisa-sisa produk sabun kosmetik tadi, mereka. Tapi juga sebagian diproduksi khusus. Nah, cuma persoalannya adalah mereka masih mengimpor bahan-bahan itu justru dari luar Jepang, dari Laos, dari Thailand dan lain sebagainya. Itu malah kawasan tetangga kita begitu. Iya, impor bahan untuk membuat sabunnya ini. Nah itu, jadi, pada tahun 2024 ini bulan Agustus yang lalu itu adalah akhir dari eksperimen ya. Mereka mencoba mendemonstrasikan ke berbagai pihak yang terkait dengan yang relevan dengan keadaannya begitu, dengan yang kebutuhan dari sabun ini sendiri. Ya, artinya pemadam kebakaran, pokoknya semua stakeholder yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan untuk mempertontonkan bagaimana teknologi mereka. Cuman satu sayangnya, karena kondisi cuaca kita tahun ini kan tidak separah tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita belum secara maksimal melihat hasil tersebut. Tapi secara efektivitas dan kegunaan dari teknologi ini
agaknya mampu menjadi sebuah alternatif begitu Pak, kalau boleh bilang ya, dari segi apa yang sudah dilakukan secara konvensional begitu. Dua hal yang saya lihat, satu, kami sudah mencoba pada saat kebakaran hutan 2023 itu langsung di lapangan di daerah Rakumpit itu di sebelah menggunakan air, ini dicobakan satu galon 20 liter itu dicampur dengan air ya, digunakan untuk memadamkan api. Jadi memang terasa bedanya. Yang pertama, kalau dengan air itu, kalau kita jalan di bekas terbakar yang sudah disemprot air itu masih panas. Nah kalau yang ini langsung dingin dan bentuknya seperti lumpur. Nah kemudian hal yang saya juga baru lihat pada saat demonstrasi bulan Agustus lalu, mereka membandingkan dalam kolom tanah yang sama, itu disiramkan air dan disiramkan air yang dicampur dengan sabun dama. Itu sekitar dengan sabun ya. Itu sekitar 1% saja sabunnya. Nah ini ternyata yang diberi sabun itu meresap cepat ke dalam gambut ya dan menetes. Nah tapi yang air ini juga tertahan. Artinya apa? Dia tidak meresap ke dalam tanah. Ke bawah, dan kita tahu di daerah gambut itu kan itu yang penting. Betul. Karena api itu di dalam tanah gambut. Bagian paling bawah justru. Iya, di dalam. Itu yang mau kita padamkan. Ya selama ini yang kita lakukan kan menusuk nozzle itu ke dalam sedalam-dalamnya untuk memasukkan air. Karena tadi ternyata baru saya juga tahu air itu tidak meresap secara baik ke dalam tanah. Nah itu efektivitasnya. Kemudian yang berikut yang menjadi keunggulan mereka adalah dampak ke lingkungan. Nah terkait dampak lingkungan nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Tamu Bunga, kami akan segera kembali. Taman Nasional Tanjung Puting, disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Tamu Bungai. Kami akan lanjutkan obrolan kami, tapi kami akan hadirkan satu informasi selanjutnya untuk Anda, Saudara. Ini memasuki tahapan masa sanggah pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Badan Pegawaian Nasional berharap para pelamar memanfaatkan untuk melakukan bantahan apabila ada kesalahan dari panitia penyelenggara. Tanggal 18 hingga 20 September sesuai dengan jadwal penerimaan calon pegawai negeri sipil merupakan memasuki masa sanggah pelamar apabila ada bantahan terkait kesalahan verifikasi yang dilakukan oleh panitia terhadap berkas yang telah mereka lampirkan saat pendaftaran.
Kepala UPT Badan Kepegawaian Nasional Kota Palangkaraya, Sigit Ariwibowo menjelaskan, seluruh pelamar untuk bisa memperhatikan pengumuman dari BKN dan apabila ada kesalahan dari panitia bisa segera dibantah pada masa sanggah. Sehingga setiap pelamar CPNS bisa mendapatkan sesuai dengan hak mereka untuk ikut berkompetisi dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Kami menghimbau kepada seluruh pelamar apabila merasa dirugikan bisa mengajukan sanggah kepada panitia instansi daerah atau instansi vertikal. Akan tetapi perlu digarisbawahi yang disanggah itu adalah hasil verifikasi yang dianggap kesalahan dari panitia, bukan kesalahan dari peserta. Sigit Ariwibowo menambahkan untuk tes CPNS tahun 2024 akan ada sekitar 23.000 pelamar lebih yang akan melaksanakan tes di BKN Palangkaraya, di mana akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tes di kantor BKN atau yang tes menggunakan jalur mandiri atau di luar fasilitas BKN Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Riza Krisna dan Andika Eko, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Iya, saudara, kami akan lanjutkan dialog kami masih bersama dengan narasumber kami, Dr. Insinyur Adi Jaya selaku Kepala UPT Laboratorium Lahan Gambut Universitas Palangkaraya. Kita menyambung yang tadi, Pak. Baik. Bagaimana kemudian berarti secara efektivitas sudah terbukti bahwa teknologi sabun ini mampu menjadi salah satu alternatif dalam penanganan karhutla. Tapi apakah ini sudah menjadi final project atau masih akan ada riset lanjutan kemudian akhirnya bisa target kapan ini akan mulai kemudian didistribusikan ataupun juga pengadaan melalui pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah sendiri? Baik. Kalau berbicara mengenai efektivitas itu risetnya kan sudah berlangsung lama 2011 sampai tahun ini bulan Agustus lalu itu bagaimana efektivitas pemadaman dan lain sebagainya. Selain itu dalam kurun waktu itu juga mereka kan mengamati dampak lingkungan dari sabun ini. Produknya. Jadi kalau kemarin demonstrasi pemadamannya, eksperimen pemadaman sudah selesai, tapi pengamatan terhadap dampaknya ini akan masih berlanjut. Nah, Oktober ini katanya mereka akan datang lagi dan pengamatan ini bekerja sama dengan staf Universitas Palangkaraya, pengamatan dampak terhadap tanah, vegetasi, air dan lain sebagainya. Nah, ada satu hal lagi yang menjadi kajian mereka karena memang di akhirnya tentu mereka juga akan berbicara bahwa produk ini harus dijual begitu ya, akan dikomersilkan atau beredar di masyarakat. Nah, itu adalah bagaimana masyarakat atau pelaku pemadam kebakaran ini, tim pemadaman kebakaran dan sebagainya, itu bagaimana mereka menggunakan ini, apakah memang lebih ringan atau malah lebih berat begitu ya. Itu dikembalikan ke pihak yang bersangkutan bagaimana menangkap feedback ini begitu. Iya, mereka melakukan survei melalui kuesioner pada berbagai stakeholder yang terkait gitu ya. Jadi baik dari aspek membandingkan dengan bahan pemadam kebakaran yang lain, ada yang merasa gatal di kulit dan mengganggu pakaian pematim dan sebagainya. Nah, di satu sisi karena produk ini memang basisnya adalah sabun kosmetik tadi aman gitu. Jadi memang jadi ada beberapa aspek yang mereka lalui termasuk juga regulasi-regulasi kalau itu diedarkan ke masyarakat. Nah, tentu itu yang menjadi target mereka dalam masih beberapa tahun ini masih berjalan. Tapi aspek efektivitas itu sudah dilakukan karena memang penelitiannya bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara mereka. Nah, saya sendiri pada saat ada semacam panel diskusi pada akhir sesi di bulan Agustus itu, saya juga lebih menekankan bagaimana kalau ini bisa diproduksi di Indonesia gitu. Karena tadi saya sampaikan mereka juga ternyata bahan bakunya itu impor dari negara lain. Kalau kita kan punya material yang sama gitu ya. Jadi, atau barangkali ada dari komoditi lokal yang kemudian bisa dimanfaatkan begitu dengan produk yang mirip-mirip lah begitu bahasanya. Bahkan kita bukan mirip, betul sama produknya itu.
produk bahan bakunya sama, bukan mirip lagi, memang sama. Cuman mereka sementara untuk tahap riset mengambil di negara lain. Nah, itu tersedia di kita, cuman sekarang teknologinya. Nah, cuma pertanyaan dari mereka pada saat itu adalah kita akan pelajari bagaimana permintaan dan lain sebagainya. Kalau memang besar, nah ini tentu layak secara ekonomi kita bangun pabrik di Indonesia. Nah, kalau saya pribadi lebih melihat condong ke sana, Pak, ya? ke Palangkaraya begitu, bukan? Iya, ya seperti itu, bukan di tempat lain karena memang teknologinya kita kalau ternyata secara cost misalkan begitu ya Pak, dari segi pendanaannya sama habisnya banyak, mending kita bikin sendiri jadi produk kita pribadi begitu ya? Ada dua sebetulnya polanya dalam hal ketersediaan dan distribusi. Pertama, mereka memproduksi di sana, kita impor. Tentu secara ekonomi pasti akan lebih besar ya, termasuk mungkin di pengenaan pajak dan lain sebagainya. Nah, kalau diproduksi di sini ada hal yang menguntungkan gitu ya, menyerap tenaga kerja, menggunakan bahan baku, harga mungkin bisa jadi lebih murah. Tapi mereka sedang terus mengkaji alternatif ini, gitu, kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi ada secara teknologi sudah terbukti efektif. Secara sosial itu yang harus kita lihat ya, sosial ekonomi begitu ya. Jadi apakah juga bisa bersaing dengan produk lain, kemudian apalagi kalau bicara secara segi kebutuhan sangat relevan sekali dengan keadaan kita begitu. Ya, cuman kita harus juga memprediksi jujur ke depan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita lebih menekankan pada pencegahan gitu ya. Jadi kita edukasi, sosialisasi itu jauh lebih ringan lah biaya daripada terjadi kebakaran. Tapi baru ada langkah gitu ya. Iya, ini tidak murah sebetulnya. Dampaknya banyak seperti tadi kesehatan, ekonomi dan tapi memadamkannya juga mahal. Karena itu kita lebih menekankan pada pencegahan. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan mereka. Apa betul proyeksi ke depan 5 tahun ke depan itu masih dibutuhkan gitu ya. Tapi saya pikir tidak salah. Waktu saya tanyakan mereka berapa lama produk ini bisa bertahan gitu. Sampai expired. Sebetulnya kalau bahan itu kan karena tidak dikonsumsi aman saja ya. Tapi mereka bilang kita bisa pertahankan ini 4 tahun lah begitu ya. Jadi dan menariknya juga kalau ini dia bisa digunakan dengan air apa saja gitu. Kecuali air laut. Sekalipun air asam yang kita miliki. Iya, air yang di lahan gambut bisa dicampurkan dan memang itu yang kami praktekkan. Nah, cuman memang ada dua cara ya yang sebetulnya yang sempat dipraktekkan itu sama seperti waktu demonstrasi kemarin, mereka mencampurkan itu dalam satu kolam begitu ya, kemudian baru dimanfaatkan untuk menyemprot. Ini butuh waktu untuk mengambil air, masukkan ke kolam, kemudian juga mencampurkannya dan menggunakannya. Sebetulnya ada teknologi lagi dari namanya menggunakan inline ya, jadi ada satu pipa dimasukkan ke dalam tabung sabun itu, kemudian ada satu pipa yang dari sumber air, sehingga dengan disetel berapa persen laju kecepatan sabun ini itu mencampur otomatis, itu yang lebih praktis. Dan itu tentu kalau di negara mereka sudah dipakai dengan menggunakan inline ya. Jadi kita belum sempat mempertontonkan ke stakeholder bagaimana penggunaan inline, tapi Universitas Palangkaraya dengan beberapa teman juga akan mencoba meneruskan ini ya, karena itu juga ada kepentingan kita ya. Betul, secara literatur ini sangat membantu terutama untuk rekan-rekan mahasiswa bagaimana kemudian paling tidak membuka cakrawala literasi mereka begitu. Bagaimana ini akan menjadi sangat relevan dengan keadaan mereka, apalagi dengan sesuai dengan jurusan mereka begitu. Iya betul. Dan saya bersyukur juga pimpinan Universitas Palangkaraya itu memberikan perhatian lebih ya untuk aspek-aspek penanganan karhutla ini. Ya, bukti yang nyata itu saja sekarang kami di Universitas Palangkaraya itu punya satu armada untuk penanganan kebakaran hutan lahan dengan adanya mobil tangki dan lain sebagainya. Tentu ini juga mudah-mudahan juga ke depan kita akan bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan lain sebagainya. Tentu ini karena berkait dengan sumber daya manusia dan lain sebagainya yang harus disiapkan gitu. Jadi itu bagi saya sebagai bukti komitmen pimpinan universitas, Pak Rektor dan seluruh pimpinan direktorat bahwa kita memang memberikan perhatian yang cukup besar untuk ini. Tapi ya kita sekali lagi dalam proses yang bertahap untuk mengembangkan diri ya. Saya kira
juga dalam hal teknologi saya menantang teman-teman yang relatif muda ya. Ini sebetulnya basic teknologinya kita memahami. Karena ini kan mereka akhirnya yang punya hak cipta barang kan. Kita ini jadi tempat mempromosikan, menjual dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak kembangkan sendiri? Betul, setuju. Dan itu ke depan juga banyak riset-riset yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Lahan Gambut yang ke depan yang bisa membantu. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya akhiri Pak, saya satu lagi pertanyaan. Ada dua sebetulnya. Sejauh apa respon dari pemerintah mengenai tentang adanya teknologi ini, dan kemudian nanti apa harapan Bapak secara pribadi untuk masyarakat dan pemerintah dengan adanya kerjasama inovasi ini? Dalam kegiatan workshop bahkan juga pada saat kunjungan kami selalu melibatkan stakeholder yang terkait dengan ini, baik pemerintah kota, provinsi, juga ada beberapa dari Jakarta ya, dari BNPB, terutama BNPB, BPBD, BPB ada di provinsi itu BPK gitu ya, itu kami libatkan dan semua pada dasarnya merespon hal-hal tersebut secara baik ya. Jadi dan sekali lagi ini bukan hanya untuk kebakaran hutan dan lahan ya, pemukiman juga sangat di Jepang di Jepang sebagian besar untuk pemadam kebakaran pemukiman, khususnya yang yang kayu dan lain sebagainya, itu sangat efektif. Nah, saya pikir tinggal nanti kalau dari sisi teknologi sudah terbukti ya, tinggal nanti yang belum kita tahu bagaimana aspek ekonominya ya. Nah, harapan saya sendiri ke depan terhadap ini ya tentu kita sendiri sebagaimana saya sampaikan tadi bisa mencoba sendiri bahan-bahan ini, karena memang mereka menempatkan beberapa stok di Universitas Palangkaraya untuk dimanfaatkan dengan tim pemadam kebakaran. Jadi silahkan kalau ingin menggunakan gitu ya. Jadi nanti kita berikan sabunnya dan mereka menilai seberapa efektif penggunaan ini, dan dari sisi hal lain seperti keamanan itu seperti apa. Jadi itu yang kita coba terus ke depan lakukan gitu. Jadi ya berkembanglah riset-riset bagaimana tugas kami di perguruan tinggi itu. Ini juga sangat bermanfaat juga bagi teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa yang juga ingin mengabdikan dirinya dengan mengaplikasikan secara keilmuannya begitu ya Pak ya. Saya kira ya adik-adik mahasiswa juga perlu juga untuk terlibat di sini ya. Jadi dalam kegiatan-kegiatan pemadam kebakaran khususnya UPT Laboratorium Lahan Gambut tahun 2023 juga melibatkan tim SAR di universitas untuk beraktivitas ya, tentu dengan standar keamanan yang baik ya. Jadi kita tidak juga ingin mereka menjadi korban gitu. Dan tentu dalam konteks belajar merdeka belajar sekarang juga hal-hal seperti itu juga bermanfaat begitu ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya, baik. Terima kasih Dr. Insinyur Adi Jaya selaku Kepala UPT Laboratorium Lahan Gambut Universitas Palangkaraya, dan kami juga turut mengapresiasi bagaimana kemudian Universitas Palangkaraya mampu begitu ya. Bukan hanya soal memberanikan diri dan membuktikan secara literatur bagaimana kemudian menjadi pemantik juga untuk universitas lain, dan juga mungkin rekan-rekan pendidik yang lainnya juga yang berkecimpung di dunia literatur dan juga pendidikan untuk juga sama-sama menjadi concern yang sama untuk bisa menanggulangi kebakaran hutan lahan yang jadi PR bersama untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara khusus. Pak, terima kasih sudah berkenan berbagi di Kabar Taman Bungai, dan obrolan tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Taman Bungai. Saya Stefan Aji, terima kasih dan sampai jumpa.